Salam sidang jemaat Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kasih Kristus yang selalu bersama kita, dan kehidupan kita selalu mencerminkan kasih Kristus. Dan biarlah damai sejahtera juga selalu beserta kita. Sidang jemaat Tuhan, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Persiapan hatinya dan pikirannya agar kita fokus dan kita dapat suatu pelajaran yang berharga, dan kita mendapat hikmat yang luar biasa daripada Tuhan untuk menyikapi firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita katakan kepada Tuhan doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin. Sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 1-17. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, yang membawa materai Allah yang hidup, dan dia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyir 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa, suku, dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di dalam tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku,
Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuat putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah keselamatan bagi segala bangsa. Sidang jemaat Tuhan terkasih, kalau kita membaca kisah Wahyu dalam kitab Wahyu, memang harus bersekitar dengan berbagai simbol dan maknanya, ya, karena banyak simbol-simbol dan makna terkandung atau terdapat dalam kitab Wahyu. Membacanya secara harfiah mungkin malah menimbulkan ketakutan dan salah paham kalau kita sekilas membacanya. Kalau kita tidak mempelajarinya lebih dalam lagi dan menggali lebih dalam lagi, kita tidak akan tahu, sidang jemaat Tuhan, apa arti yang sebenarnya yang terkandung atau yang terdapat dalam kitab Wahyu. Contohnya dalam angka 4 dan angka 7 sering muncul dalam kitab Wahyu. 7 menunjukkan kesempurnaan, sedangkan angka 4 mewakili dunia ini. Kisah Wahyu dalam kitab Wahyu bercerita tentang pertarungan yang melanda dunia, malaikat yang muncul dari 4 penjuru bumi, dan sebuah meterai yang dibuka untuk mengungkapkan pesan daripada Allah. Ya, Wahyu pasal 7 ini merupakan bagian yang disisipkan sebelum diungkapkannya gulungan kitab, disertai dengan pembukaan meterai ke-7 dan 7 sangkakala yang akan ditiup. Tadi kita sudah baca ada angka 144.000. Ini yang mewakili kepenuhan pasukan Israel. Tadi kita sudah baca dari ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Karena merupakan kombinasi dari angka 12 yang mewakili seluruh suku Israel dikalikan dengan 12.000, akan ketemulah jumlahnya 144.000. Dalam masyarakat kuno, perhitungan sensus sering terkait dengan kekuatan pasukan. Itu kalau kita dihitung dari zaman dulu, ya, kalau kita hitung dari zaman dulu, bahwa sengaja itu dihitung jumlah mereka biar tahu kekuatan pasukan mereka berapa gitu. Ya, dalam kisah Wahyu ini mengungkapkan peperangan yang terjadi yang membawakan harapan pembebasan Israel dalam kerajaan Mesias nanti yang akan datang dalam keturunan Daud. Ya, sidang jemaat Tuhan, materai dalam kerajaan kuno adalah tanda kedaulatan seorang raja atas milik kepunyaannya. Di sini Yohanes melukiskan dalam kitab Wahyu perang yang dialami jemaat mula-mula di tengah berbagai penderitaan dan penindasan itu akan terjadi. Visi Yohanes menunjukkan pada perlindungan sempurna Allah pada umatnya. Allah selalu melindungi umatnya apapun yang terjadi, sidang jemaat Tuhan. Allah akan menolong kita. Hari ini pun kita masih mengalami pertarungan yang luar biasa dalam dunia ini. Karena kita tahu dunia ini bukannya semakin baik. Banyak tantangan dalam dunia sekarang ini yang kita akan hadapi. Penekanan, penyiksaan, penghinaan, semuanya ada di dalamnya peperangan rohani. Di balik semua tren dan gejolak dunia sekarang ini, umat Tuhan di 4 penjuru bumi masih
berjuang mengatasi tantangan iman yang seperti ini, tantangan iman yang kuat dan sanggup menggoncangkan iman dengan berbagai kesulitan hidup yang kita hadapi. Kalau kita bertahan, pasti kita akan menang. Tapi kalau kita goyah, situlah kita akan dimanfaatkan oleh kekuatan si jahat. Namun Tuhan tetap setia melindungi umat yang menyandang mata rainya yang berlindung kepadanya. Umat inilah yang menjadi pasukan atau saksi kehadiran kerajaannya di tengah berbagai kesulitan dunia, membawa kasih, membawa damai dan sukacita di tengah dunia yang dirundung penyakit, kekejaman, dan air mata yang kita saksikan dalam dunia saat ini, jemaat Tuhan. Peperangan sudah terjadi, ya, baik peperangan nyata dan peperangan rohani. Umat Allah, umat Tuhan mengalami penganiayaan, mengalami penindasan, tetapi itu akan terjadi, bahwa itu adalah tanda-tanda daripada akhir zaman. Tetapi yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan menang. Amin. Ya, dia akan menang, jemaat Tuhan. Peperangan yang kita hadapi bukanlah perang yang sanggup dimenangkan oleh darah dan daging, jemaat Tuhan. Peperangan ini adalah peperangan iman, bukan darah dan daging. Iman kita goyah, kita akan kalah. Tetapi kalau iman kita kokoh, kita akan mendapat suatu mahkota kehidupan. Amin. Jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih, kita tahu dalam kehidupan kita ini banyak bangsa yang mengalami penindasan, mengalami penganiayaan, mengalami peperangan saat ini. Tetapi keselamatan Tuhan sediakan bagi segala bangsa. Tuhan mau Injil itu tersebar sampai ke ujung bumi bagi segala bangsa, agar segala bangsa dapat dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala bangsa dapat menyaksikan kasih yang luar biasa daripada Tuhan, agar mereka dapat dimenangkan. Bagaimana mereka bisa mendengarkan kasih atau Injil kebenaran itu kalau kita tidak sampaikan kepada mereka? Tuhan mau semua menjadi pengikut yang setia di hadapan Dia. Jadikan semua bangsa muridku. Itu adalah pesan Tuhan sebelum firman-Nya kepada kita, sebelum Dia naik ke surga. Jadikan semua bangsa muridku. Artinya keselamatan itu harus dirasakan segala bangsa. Ya, saya kan percaya keselamatan ada di seluruh bangsa. Amin. Dan dalam keluarga, dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya keselamatan yang Tuhan sediakan akan kami peroleh, dan keselamatan bagi seluruh bangsa pun akan mereka peroleh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.